Pemirsa, Menteri Kebudayaan RI menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto penuhi syarat untuk dapat gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia, salah satunya aspek pembangunan. Tidak hanya itu pemirsa, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasarkan penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat menjadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Belum tahu nanti. Ya, mungkin nanti kita untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak Pak? Memenuhi syarat. Marsinah juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya, yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam pembukaan Konferensi Pendidikan Pesantren Nasional 2025 yang digelar Majelis Masyarakat di Jakarta. Konferensi Pendidikan Pesantren Nasional 2025 membahas penggugatan implementasi Undang-Undang Pesantren melalui rekognisi afirmasi dan fasilitas pendidikan pesantren, pemirsa. Menak Nasaruddin Umar menyampaikan rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren untuk memperkuat tata kelola dan pengembangan pesantren di Indonesia. Sementara satu majelis masyayikh Gus Rozin menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan pengakuan dan akses setara bagi pesantren serta lulusannya dalam sistem pendidikan nasional. Majelis masyayikh yang sejak awal direpoti jika menindaklanjuti peluang-peluang yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo ya, memberikan angin segar terhadap pondok pesantren. Ya, banyak sekali langkah-langkah beliau yang memberikan penguatan kepada pondok pesantren. Antara lain menjanjikan akan menjadikan semacam mengupgrade pondok pesantren yang tadinya diasuh oleh suatu direktur menjadi sebuah direktorat jenderal. Undang-undang kita nomor 18 itu tentang pesantren itu menyampaikan kalau ini kita bagian dari ekosistem pendidikan nasional. Jadi ini bukan sistem yang terpisah. Undang-undang pesantren ini bukan pemisahan dari sistem pendidikan nasional. Ini bagian dari sistem pendidikan nasional. Begitu. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama ya. Sehingga kan negara kita menurut undang-undang tidak menganut dual sistem pendidikan. Hanya satu sistem pendidikan. Nah, ini masuk dalam ekosistem pendidikan nasional. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan nyatakan Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah terbukti melanggar etik. Sementara Adis Kadir dan Uya Kuya tak terbukti langgar etik dan bisa aktif kembali menjadi anggota DPR. Lima anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hasilnya, Ahmad Saroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan, sementara Eko Patrio 4 bulan. menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Saroni SENIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13 menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Adapun Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik.
Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Usai jalani sidang etik, Surya Utaba atau Uya Kuya menyampaikan menerima dan menghargai putusan dari MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio ini enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan kepada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Yang nggak tahu, saya bukan baru keluar sini jadi sebelum tahu. Gimana nanti? Ya. Mas dikit ya mas. Ada yang bisa disampaikan? Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bongkar status pendidikan dan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pakar telematika Roy Suryo lakukan investigasi ke Australia. Roy mengaku mengantongi bukti baru. Polemik latar belakang pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka kian memanas setelah digugat Subhan Palal terkait ijazah Gibran yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Kini giliran Roy Suryo yang turun tangan. Mantan Menpora itu sengaja terbang ke Australia untuk melakukan investigasi. Selama di Australia, Roy mengaku menelusuri beberapa tempat, termasuk University of Technology Sydney atau UTS. Dari hasil penelusurannya, dengan tegas Roy mengatakan 99,9% Gibran tidak pernah tercatat sebagai lulusan resmi. Roy bahkan menantang putra Joko Widodo itu menunjukkan sertifikat atau ijazah dari UTS. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Ya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya, kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Selama melakukan investigasi, pakar telematika itu juga mengaku bertemu sejumlah alumni UTS. Kepada Roy, mereka mengaku tidak mengenal Gibran. Roy juga menegaskan bahwa program InSearch di UTS bukan jenjang pendidikan S2, melainkan program kursus bahasa Inggris. Dan menurutnya, Gibran tidak pernah menyelesaikan program tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Menanggapi temuan Roy Suryo di Australia, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, mengatakan yang dilakukan Roy Suryo di Australia hanya jalan-jalan saja. Ketika dia berkunjung berdharma wisata ke Sydney, Australia, dan melihat sekolah Mas Gibran, ke UTS InSearch, dan juga ke kampus UTS, menurut saya itu adalah kegiatan yang hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Kenapa? Karena apa yang Roy Suryo lakukan itu tidak tepat sasaran. Ketika dia berkunjung ke UTS InSearch, dia tidak langsung bertemu dengan katakanlah pengurus administrasi dari UTS InSearch, tapi hanya di depan UTS InSearch. Kalau ini kita melihat bahwasannya yang dilakukannya itu adalah membuat suatu framing saja, ya, bukan mencari kebenaran yang hakiki itu sendiri. Pemirsa, sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang.
Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya, kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya, sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.